Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan dengan pelajaran ekonomi bersama Bu Nurma. Hari ini materinya persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum ke jurnal umum dan lain-lain, saya mau nerangin dulu kalian harus fokus, harus sesuai dengan logika kalian. Nah, di sini jadi kalau akuntansi itu bisa mudah asal kalian bisa memahaminya dari awal. Nah, sebelum itu, sebelum kita ke sejauh lain, ke lebih lanjut, saya pengen memaparkan apa itu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu merupakan hubungan antara unsur-unsur harta, utang, dan modal. Jadi ada 3 unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, biasanya di perusahaan sangat membutuhkan itu. Nah, rumusnya apa? Ada rumusnya yang pertama, aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang plus modal. Nah, apa itu harta? Harta itu merupakan kekayaan dimiliki oleh perusahaan. Harta kita miliki. Nah, ada apa aja harta itu? Ada kas, ada perlengkapan, piutang, peralatan, ada piutang penghasilan, piutang wesel, dan persekot biaya. Di sini ada nama lainnya juga. Nah, ada kas nama lainnya cash, perlengkapan supplies, piutang nama lainnya account receivable, peralatan equipment. Nah, harta itu nama lainnya aset. Harta yang kita punya. Nanti harta ini akan selanjutnya kita bahas-bahas terus ya di soal. Ada lagi utang atau liabilities atau juga kewajiban. Apa sih utang itu? Utang itu merupakan kewajiban yang harus dibayar. Kalau kita utang artinya kita harus bayar. Ya kan? Utang itu beda dengan piutang. Kalau piutang itu kita meminjamin uang ke orang, tapi kalau utang kita yang meminjamkan uang kepada orang lain. Nah, ada modal pemilik atau kapital. Apa itu kapital? Itu merupakan investasi dari pemilik atau hak pemilik atas kekayaan yang dipunya perusahaan. Nah, di sini ada dua. Ada modal akan bertambah apabila ada investasi yang masuk. Ada pendapatan yang masuk, kita menerima uang dari orang lain, ada berupa investasi dan berupa pendapatan. Tapi modal juga akan berkurang apabila ada pengambilan private atau pengambilan pribadi, ada juga kita membayar beban yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan. Jadi modalnya akan berkurang. Gitu. Nah, transaksinya di sini ada 3, ada harta dengan harta, harta dengan utang, dengan yang terakhir harta dengan modal. Nah, di sini ada transaksi pertama yang saya bahas, ada harta dengan harta. Contoh soalnya, perusahaan membeli peralatan senilai 1 juta. Analisisnya bagaimana? Analisis harta berupa peralatan bertambah. Kemudian yang kedua, harta berupa kas berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita membeli peralatan secara tunai. Nah, kemudian harta berupa peralatan bertambah. Kenapa? Karena kita membeli peralatan. Itu ya, kalau membeli perlengkapan berarti harta berupa perlengkapan yang bertambah. Tapi karena kita membeli peralatan, jadi harta berupa peralatannya yang bertambah. Kasnya berkurang karena kita membelinya langsung bayar gitu ya. Jadi kasnya berkurang. Nah, yang kedua, transaksi harta dengan harta contoh kedua, diterima pelunasan piutang senilai 500, artinya kita dapat uang. Nah, analisisnya harta berupa kasnya bertambah, sedangkan harta berupa piutangnya berkurang. Kenapa kasnya bertambah? Karena kita dapat uang dari pelunasan piutang ini sebesar 500. Harta berupa piutangnya berkurang. Kenapa piutangnya berkurang? Karena orang tersebut sudah membayarkan piutangnya ke kita, jadi piutangnya berkurang, tidak bertambah lagi. Nah, senilai 500 juta. 500 ribu, sorry. Yang kedua, harta dengan utang. Transaksi harta dengan utang, contohnya dibeli peralatan senilai 1 juta. Dibayar secara tunai 500, sisanya dibayar kemudian. Berarti ada 3 transaksi. Nah, analisisnya, harta berupa peralatannya bertambah karena kita membeli peralatan. Harta berupa peralatan bertambah 1 juta, utangnya bertambah 500 ribu. Kenapa utangnya bertambah? Karena kita baru bayar 500, jadi utangnya sisa 500. Kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Di sini nggak ada angka kasnya, tidak diomongin kasnya berapa, tapi karena nalar kita, kalau kita bayar tunainya 500, artinya kas kita akan berkurang 500 ribu. Seperti itu ya. Nah, transaksi kedua, menerima pinjaman. Nah, perusahaan menerima pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Analisisnya bagaimana? Nah, harta berupa kasnya bertambah, utang juga bertambah, masing-masing 5 juta. Nah, kenapa kasnya bertambah? Karena kita menerima uang, menerima pinjaman, kita dapat uang dari bank sebesar 5 juta.
Nah, utangnya juga bertambah. Kenapa sih utang bertambah? Karena kita dapat pinjaman dari bank sebesar 5 juta. Jadi utangnya bertambah. Kayak gitu. Nah, transaksi yang ketiga, harta dengan modal. Contohnya, perusahaan mendapat pendapatan senilai 750.000. Analisisnya bagaimana? Nah, harta berupa kasnya bertambah, modal bertambah. Kenapa kasnya bertambah? Karena mendapat pendapatan, uang kita bertambah dari karena dapat pendapatan. Nah, yang saya bilang tadi, modal bertambah apabila ada investasi masuk dan ada tambahan pendapatan. Nah, karena dia perusahaan mendapatkan pendapatan, artinya pendapatannya bertambah, jadinya modalnya bertambah. Nah, pendapatan yang masuk akun modal adalah pendapatan dengan modal itu sendiri dan beban. Jadi kalau misalnya dapat pendapatan, berarti modalnya bertambah senilai 750. Tapi kalau misalnya di sini 500.000, di sininya juga 500.000. Itu analisisnya mengikuti ya. Kemudian ada pembayaran beban. Contoh soalnya dibayar beban gaji. Analisisnya harta berupa kas berkurang, modal berkurang. Nah, kenapa kasnya berkurang? Karena uang kasnya uh, untuk membayar gaji pegawai, jadi kasnya berkurang. Nah, kemudian modalnya berkurang. Kenapa sih modalnya berkurang? Karena dia bayar beban gaji pegawai. Gitu. Tadi ada pendapatannya bertambah karena mendapat uang. Jadi modalnya bertambah. Ini modalnya berkurang karena apa? Karena membayar gaji karyawan. Jadi gitu ya, kalau sesuai kalimat ini, kalau bayar beban gaji atau bayar beban utang, bukan beban utang, kalau bayar beban gaji, beban lain-lain, nah namanya juga modal akan berkurang gitu. Nah, oke, sampai sini nanti dilanjutkan lagi ke pencatatan transaksi. Untuk analisis nanti semoga kalian paham. Kalau kurang paham kalian bisa chat ke Bu Nurma ya. Assalamualaikum.